warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas operasi hitung perkalian. Kita mulai dari definisi. A kali B itu didefinisikan sebagai penjumlahan berulang B sebanyak A, atau bisa kita tulis A kali B adalah B tambah B tambah B sebanyak A. Jangan sampai terbalik ya teman-teman. A kali B bukan A tambah A sebanyak B, tetapi B tambah B tambah B sebanyak A. Ini definisinya seperti ini ya. Nanti kita jelaskan dengan contoh. Yang pertama, contohnya 2 kali 3 tambah 3 ya, atau sama dengan 6. Kemudian 5 kali 4, kalau kita hitung dari definisi ini diperoleh dari 4 tambah 4 tambah 4 sebanyak 5 ya. Jadi 5 kali 4 hasilnya adalah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sebanyak 5. Untuk memperjelas dari definisi ini, saya jelaskan menggunakan benda real ya. Karena apa? Definisi perkalian ini di SD dikenalkan di kelas 2, di mana kelas 2 ini tahap berpikirnya masih pada operasional konkret. Maka pengenalan perkalian di SD juga harus dikenalkan di awal, itu harus menggunakan benda konkret terlebih dahulu. Misalkan seperti ini ya, kalau ada satu anak, maka satu anak ini masing mempunyai 2 kaki. Artinya jumlah kakinya kita bisa tuliskan ke dalam bentuk perkalian, yaitu 1 kali 2 ya. Satu anak mempunyai 2 kaki. Jadi jumlah kakinya ada 1 kali 2 atau 2. Nah, sekarang kalau ada 2 anak. Ada 2 anak masing-masing mempunyai 2 kaki. Maka jumlah kakinya ini bisa kita tulis ke dalam bentuk perkalian. 2 anak masing-masing mempunyai 2, yaitu 2 kali 2. Berarti 2 kali 2 ini adalah 2 ditambah 2 atau sama dengan 4. Nah, sekarang kalau ada 3 anak masing-masing mempunyai 2 kaki, maka jumlah kakinya kita bisa tulis ke dalam bentuk perkalian. 3 anak masing-masing mempunyai 2 kaki, menjadi perkalian 3 kali 2. Nah, berarti 3 kali 2 ini diperoleh dari 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Jadi 3 kali 2 itu sama dengan 6 ya, atau 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 3. Sekarang kalau ada 4 anak, yang masing-masing mempunyai 2 kaki. Artinya jumlah kaki semuanya bisa kita tulis dengan perkalian, yaitu 4 kali 2 ya. 4 anak masing-masing mempunyai 2 kaki, atau bisa kita tulis 4 kali 2. Jadi 4 kali 2 itu hasilnya berapa? 4 kali 2 adalah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 ya. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8 ya. Dari sini jelas bisa dijelaskan kenapa A kali B itu sama dengan B tambah B tambah B sebanyak A ya. Jadi dengan memberikan contoh seperti ini menggunakan benda konkret, maka siswa bisa memahami definisi perkalian ini dengan baik ya, karena melihat benda konkret wujud nyata ada di depan mereka, sehingga siswa bisa memahami perkalian, definisi perkalian ini dengan baik. Jadi perkalian ini siswa pahami bukan hanya sebagai hafalan saja, tapi siswa benar-benar memahami dari definisi perkalian itu sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada sifat-sifat dari operasi hitung perkalian pada bilangan bulat tentunya ya. Yang pertama, sifat tertutup. Jika A, B merupakan anggota bilangan bulat, maka A kali B juga merupakan bilangan bulat ya. Contohnya 2 dan 3 ini merupakan kan bilangan bulat. Nah, 2 kali 3 itu kan hasilnya 6 ya. 3 tambah 3 hasilnya 6.
6 juga merupakan bilangan bulat. Itu ya. Jadi ini contoh saja. Jadi berlaku di angka ini saja. Ini contoh dari sifat tertutup. Sifat yang kedua dari operasi hitung perkalian yaitu sifat komutatif. Jika ada dua bilangan bulat, misalkan A dan B, maka A kali B sama dengan B kali A, atau kita sering sebut juga sifat komutatif ini dengan sifat pertukaran. Contoh, 2 dan 3 ini merupakan bilangan bulat. 2 kali 3 sama dengan 6, dan 3 kali 2 ya, 2 kali 3 ini 3 tambah 3 berarti ya 6. 3 kali 2 yang diperoleh dari 2 tambah 2 tambah 2 hasilnya juga 6. Maka dari sini jelas bahwa 2 kali 3 hasilnya sama dengan 3 kali 2. Sifat yang ketiga yaitu sifat asosiatif. Jika ada 3 bilangan bulat, kita misalkan A, B, dan C, maka A kali B dikalikan C, ya ini B kali C nya dikalikan dulu, hasilnya akan sama dengan A kali B, ya dalam kurung dikerjakan dulu, baru dikalikan C, ya contohnya 2, 4, 6 ini kan merupakan bilangan bulat. Nah sekarang kalau 2 kali 4 kali 6 ini kan sama dengan yang dalam kurung dikerjakan dulu ya, 4 kali 6 ini 24, 24 kali 2 48. Nah kalau yang 2 kali 4 nya kita kerjakan dulu, 2 kali 4 ini 8 dikalikan 6, 8 kali 6 hasilnya 48 ya, jadi sama hasilnya 2 kali 4 kali 6 dikerjakan dulu maupun 2 kali 4 nya ini yang dikerjakan dulu baru dikalikan 6 hasilnya sama. Ini adalah sifat asosiatif. Selanjutnya sifat yang keempat yaitu sifat distributif. Sifat distributif ini ada dua, yaitu distributif terhadap penjumlahan dan distributif terhadap pengurangan. Jadi kalau A kali B tambah C, ini hasilnya akan sama dengan A kali B ditambah A kali C. Saya berikan contoh untuk bilangan bulat 2, 4, dan 6. 2 kali 4 ditambah 6, ini 4 ditambah 6 berarti 10, artinya 2 kali 10 sama dengan 20 hasilnya ya. Kemudian 2 menggunakan ini ya, operasi yang di ruas kanan. 2 kali 4 ditambah 2 kali 6 yang dalam kurung kita kerjakan dulu. 2 kali 4 ini 8, kemudian ditambah 2 kali 6 12. 8 ditambah 12 adalah 20. Jadi bisa kita simpulkan 2 kali 4 ditambah 6 hasilnya sama dengan 2 kali 4 ditambah 2 kali 6 atau sama dengan 20. Sifat yang kelima yaitu memiliki elemen identitas. Ya, jika A merupakan bilangan bulat sembarang ya, artinya berapapun bilangan bulat ini berlaku A kali 1 atau 1 kali A, itu hasilnya adalah A itu sendiri. Atau setiap bilangan bulat dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa 1 merupakan elemen identitas dari operasi hitung perkalian bilangan bulat, karena berapapun bilangan bulatnya dikalikan dengan 1 adalah bilangan itu sendiri. Contoh 13 kali 1 ini hasilnya 13, 1 kali 13 ya, 13 kali 1 dan 34 kali 1 ini hasilnya 34, atau 1 kali 34 juga hasilnya 34. Jadi 1 ini merupakan elemen identitas dari 13 atau dari operasi hitung perkalian pada bilangan bulat. Kemudian memiliki inverse. Nah, inverse dari suatu bilangan yaitu lawan dari bilangan itu sendiri. Ya, suatu bilangan dikatakan memiliki inverse perkalian apabila bilangan tersebut dikalikan dengan lawannya atau inverse-nya hasilnya adalah elemen identitas operasi hitung perkalian, yaitu tadi 1 ya, elemen identitas dari operasi hitung perkalian. Jadi dengan kata lain ya, untuk bilangan selain 0 kita tahu ya,
berapapun bilangan bulatnya, kalau kita kalikan dengan 1 per bilangan itu, ya, atau 1 per bilangan itu dikalikan berapapun bilangan bulatnya, ini kan hasilnya sama dengan 1. Ya, jadi A kali 1 per A atau 1 per A kali A, ini hasilnya sama dengan 1. Ya, berapapun A-nya, kecuali 0. Ya, maka inverse dari bilangan A yaitu 1 per A. Jadi lawan dari A yaitu 1 per A, dan sebaliknya inverse dari 1 per A yaitu A. Contoh 13 kali 1 per 13, ini hasilnya 1. 1 per 13 kali 13 1, atau 34 kali 1 per 34 hasilnya 1, ya. Jadi 34 adalah inverse dari 1 per 34, atau sebaliknya 1 per 34 adalah inverse atau lawan dari 34. Selanjutnya yaitu kita buktikan dari sifat-sifat operasi hitung perkalian itu tadi. Kenapa harus kita buktikan, ya? Supaya kita tahu bahwa sifat operasi hitung perkalian itu tadi memang berlaku di semua anggota bilangan bulat, ya, supaya lebih memahami dari sifat-sifat itu sendiri. Kalau tadi saya berikan dengan contoh angka itu berarti hanya berlaku di bilangan itu. Nah, sekarang kita buktikan secara umum sehingga kita yakin bahwa operasi hitung bilangan bulat ini pada operasi hitung perkalian ini berlaku di semua bilangan bulat, ya. Saya berikan contoh di sifat asosiatif. Ya, di mana sifat asosiatif ini adalah A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Nah, kalau A kali B kita tahu dari definisi perkalian, A kali B itu sama dengan B tambah B tambah B sebanyak A. Maka kalau ada A kali B kali C, berarti bisa kita definisikan menjadi B kali C ditambah B kali C ditambah B kali C sebanyak A. Ya, ini berdasarkan definisi perkalian. Nah, sekarang ini ada B kali C ditambah B kali C tambah B kali C sebanyak A. Nah, masing-masing ini kita uraikan lagi. Jadi kalau ada B kali C berarti C tambah C tambah C sebanyak B. C kali C kali C kali C C tambah C tambah C tambah C sebanyak B, ya, dari masing-masing suku ini diuraikan lagi menjadi seperti ini, ya. Nah, semua ini ada sebanyak A suku. Sebanyak A, ya. Saya ulangi. Dari masing-masing suku ini kita uraikan lagi dari definisi perkalian. Kalau ada B kali C itu artinya C tambah C tambah C sebanyak B. B kali C berarti C tambah C tambah C sebanyak B. Ya, B kali C berarti C tambah C tambah C sebanyak B. Nah, ini sukunya kan ada sebanyak A. Nah, ini berarti penjumlahan semua sekarang, ya. Nah, kita tinggal buka kurungnya. Berarti penjumlahan C tambah C tambah C tambah C. Nah, sukunya ada berapa? Ini ada B, ada B, ada B, tapi ada sebanyak A. Artinya penjumlahan C ini ada sebanyak A kali B. Nah, kalau ada dari definisi kita tahu, ya, kalau A kali B itu sama dengan B tambah B tambah B sebanyak A. Nah, sekarang kalau ada penjumlahan berulang C sebanyak A kali B, berarti kita bisa tuliskan menjadi A kali B, ya, kali C. Ini kan penjumlahan berulang C, ya, sebanyak A kali B, sebanyak A kali B. Maka dari sini bisa kita simpulkan jelas, ya, bahwa A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Ya, ini contoh pembuktian dari sifat asosiatif pada perkalian menggunakan definisi. Jadi dari sini sudah terbukti bahwa sifat asosiatif pada operasi perkalian bilangan bulat ini berlaku di semua bilangan bulat. Nah, untuk latihan nanti bisa teman-teman coba buktikan untuk sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan maupun terhadap pengurangan.
kasih. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.